Anies Baswedan resmi dijadikan Dewan Penasehat Kota Riyadh, Arab Saudi. Nah, baru-baru ini lembaga strategis pemerintah Saudi yang dipimpin oleh Mohammed bin Salman untuk mentransformasi Riyadh menjadi salah satu dari 10 ekonomi kota terbesar di dunia tahun 2030. Nah, menurut Anies, Jakarta dinilai sebagai salah satu contoh sukses transformasi transportasi publik terintegritas, sehingga ini tuh bisa dijadikan rujukan Riyadh dalam pengembangan kota global. Jadi lembaga ini namanya adalah Royal Commission for Riyadh City atau RCRC, dan Anies sudah jadi anggota Dewan Penasehatnya sejak tahun 2025. Nah, di Mei 2026 kemarin dia hadir di Riyadh Competitiveness Forum bareng Karsa City Lab, diskusi langsung sama tim pemerintah kota Riyadh dan pejabat kerajaan Arab Saudi. Di forum itu dia duduk bareng Dewan Penasehat dari berbagai negara buat ngobrolin strategi gimana caranya bikin Riyadh makin kompetitif di level global. Dan yang menarik, Jakarta khususnya soal integrasi transportasi publik nih, jadi salah satu kota yang dilirik sebagai tolak ukur keberhasilannya. Ini tuh menarik karena kita tuh ngomongin mantan gubernur Jakarta yang sekarang duduk di forum strategis kerajaan salah satu negara paling kaya di dunia. Setuju atau enggak soal politiknya, fakta bahwa pengalaman mengelola kota di Indonesia bisa dianggap relevan di level internasional loh. Itu sesuatu yang layak untuk kita catat. Artinya kota-kota di Indonesia itu sebenarnya punya potensi buat jadi pemain di panggung global. Tinggal mau dieksekusi serius atau enggak nih. Integritas adalah kata kunci untuk melakukan apapun. Melakukan apapun. Teman-teman yang mau aktif di dunia usaha, hari ini Anda akan masuk ke dunia usaha dan berbicara mencari investasi, mencari partner investor. Adakah investor yang mau menaruh uangnya di kegiatan usaha yang laporan keuangannya tidak beres? Tidak ada. Semua mensyaratkan integrity is the future of our currency. Mata uang di masa depan itu adalah integritas. Dan ini yang akan membuat posisi kita lemah di dalam percaturan global ketika integritas tidak segera ditumbuhkan, dan kalau dibicarain jadi benteng moral. Itu sebabnya kenapa integritas ini penting. Nah, tapi ini juga salah satu masalah. Saya sampai kumpulkan di Jakarta apa? Sekolah-sekolah yang berasaskan dan berlabelkan Islam, integritasnya rendah. Sampai dikumpulkan di Jakarta. Bisa diingat nanti. Kumpulkan semua. Kenapa? Karena mereka mengejar nilai tapi melupakan integritas. Ini teman-teman, PR tersendiri. Kenapa institusi yang berbasis Islam justru seringkali kompromi pada urusan kejujuran? Itu sering jadi masalah. Bukan sering, hampir selalu jadi masalah. Nah, itulah sebabnya kenapa usaha untuk membangun ini di tingkat pendidikan itu harus jadi kesadaran bersama. Tidak ada pilihan memulai yang seperti ini dari puncak. Tidak mungkin dikerjakan dari bawah. Harus dari yang paling atas. Semua pimpinan institusi pendidikan, maka harus mereka menerapkan yang disebut sebagai integritas dalam semua urusan. Ketika sekolah-sekolah yang di atas 95% itu dikumpulkan di Jakarta, sekolah Muhammadiyah ada beberapa yang banyak, sekolah Al-Azhar ada beberapa yang banyak, tapi yang paling banyak dari sekolah-sekolah yang dijajar itu dari berbagai wilayah Indonesia adalah penabur. Sekolah penabur nilainya tinggi, integritasnya tinggi, sampai mereka bisa foto lebih dari 40 sekolah itu berjajar. Kasih juga lihat, luar biasa. Teman-teman, ini PR yang harus dibereskan, dan tidak bisa lagi kita mengandalkan hengki-pengki di masa depan. Tadi disebutkan soal persepsi korupsi kita. Saya termasuk yang meyakini bahwa praktek korupsi itu yang sistemik, yang greedy, itu pada akhirnya akan bisa dikendalikan. Saya menganalogikan korupsi itu seperti praktek perbudakan. Ada masa di mana mempraktekkan perbudakan itu normal. Saya analogikan korupsi itu seperti rasisme. Ada masa rasis itu normal. Di Eropa sampai dengan tahun 40-an, 50-an, rasis itu normal. Di Amerika Utara, rasialis itu normal. Malah kita nggak membayangkan restoran dibagi dua, hitam dan putih. Perempuan dibedakan, tidak punya hak pilih. Kulit berwarna tidak punya hak yang sama untuk masuk pendidikan. Rasisme itu eksis. Tapi hari ini orang-orang yang berpandangan rasis itu dan anak turunannya tidak ada lagi yang dihormati. Semua dianggap sebagai praktek primitif yang ditinggal. Korupsi hari ini bisa jadi, praktek tidak integritas bisa jadi masih ada, tapi yakinlah ini adalah praktek primitif yang hanya persoalan waktu, pelan-pelan akan hilang. Akan dipaksa kita semua oleh sistem untuk bisa berintegritas. Prosesnya menjalannya pelan, dan di Indonesia jauh lebih pelan lagi proses itu. Jauh lebih pelan lagi. Ini teman-teman semua, tren yang sedang terjadi di dunia, bagaimana integritas menjadi kunci. Nah,
Sekarang teman-teman, saya ingin coba kaitkan dengan bagaimana di dalam roda pemerintahan, proses demokrasi kita itu bisa membereskan persoalan integritas ini. Tidak sederhana, teman-teman. Sama sekali tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Hari ini di berbagai tempat di dunia terjadi penurunan kepercayaan kepada lembaga demokrasi. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Lembaga-lembaga demokrasi mengalami penurunan kepercayaan Republik. Kenapa paling penurunan kepercayaan? Karena ada berbagai praktek abuse kewenangan, pemanfaatan kewenangan di luar untuk kepentingan publik. Indonesia juga punya persoalan yang sama. Kita menyaksikan praktek-praktek korupsi yang dibiarkan. Walau ada juga yang tidak korupsi tapi diperkarakan. Ada teman saya pernah ngalamin tuh. Nggak korupsi tapi diperkarakan tuh. Alhamdulillah dia bebas sekarang. Tapi ada kasus-kasus lain yang sekarang serupa sedang berjalan. Jadi teman-teman, di satu sisi kita menyaksikan praktek kekuasaan yang koruptif, di sisi lain kita menyaksikan penegakan hukum terkait korupsi sering menjadi alat politik. Dan ini dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu, ketika beliau mengatakan bahwa saya menggunakan hak saya untuk memberikan abolisi dan amnesti untuk menganulir politisasi atau kriminalisasi atas peristiwa-peristiwa politik. Nah, kembali kepada isu kekuasaan dan integritas. Salah satu faktor mendasar teman-teman sekalian di sini adalah biaya politik yang amat mahal. Proses pengelolaan partai yang mahal, proses kampanye yang mahal. Saya pernah mengikuti kampanye, teman-teman. Ya. Dan kampanye itu kita ngos-ngosan terseok-seok. Kenapa ngos-ngosan terseok-seok? Karena semuanya mengandalkan kepada kerelawanan, dukungan yang sifatnya kerelawanan dari mana-mana, termasuk relawan-relawan yang menyumbang dalam bentuk donasi pembiayaan. Tetapi teman-teman, tidak ada hari ini pengaturan pembiayaan dari negara, tidak ada pembatasan pembiayaan, dan apa yang terjadi? Praktek-praktek investasi melalui kontestasi politik itu terjadi. Karena dipandang sebagai investasi, bukan sebagai donasi, maka dia harus menghasilkan return. Dia harus menghasilkan pengembalian. Sebagai praktek umum, transaksional itu sah-sah saja. Yang problem adalah tidak ada regulasi, tidak ada transparansi. Sehingga ini semua dikerjakan secara tanpa batas. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi kemudian di lapangan pembiayaan luar biasa besar, bersamaan dengan masyarakat yang seringkali berpikirnya jangka pendek. Ya sudah, kalau ada uangnya, alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Kalau nggak ada uangnya, masalah banget. Nggak ada uangnya. Ini teman-teman, situasi di dalam politik kita yang tidak sehat. Ini membutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan. Siapa yang bisa melakukan perubahan? Yang bisa melakukan perubahan yang paling puncak, teman-teman. Nggak bisa dikerjakan dari bawah. Ini harus dikerjakannya dari puncak. Nggak bisa dikerjakan dari tengah. Kalau yang puncak mengatakan koreksi praktek koruptif, koreksi pembiayaan partai yang tak transparan, koreksi kampanye yang tidak menggunakan pendanaan yang bisa diaudit oleh publik, kalau itu tidak ada koreksi dari yang puncak, maka ini semua tidak akan berubah. Karena itulah kita membutuhkan perubahan yang serius dari puncak. Tanpa perubahan serius dari puncak, sulit sekali untuk bisa ke bawah. Di sisi lain, untuk bisa melakukan perubahan ke puncak, pembiayaannya tidak sedikit. Ini situasi rumit yang sedang dialami bangsa kita. Tapi saya perlu sampaikan teman-teman, bila Indonesia... Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa ya teman-teman, bagaimana Anies Baswedan ya, capres fenomenal, tokoh yang sangat-sangat luar biasa ya. Bagaimana Anies, kalau kita melihat teman-teman, mempunyai sepak terjang yang sangat oke sekali ya. Beliau ini kalau kita bisa dikatakan tokoh politik yang sangat fenomenal ya. Karena apa saja yang dilakukan oleh Anies tentu akan selalu viral teman, akan selalu menjadi bahan pemberitaan ya. Itulah hebatnya Anies Baswedan. Dan kalau kita melihat ya, bagaimana Anies kemudian bahkan menjadi Dewan Penasehat Kota Riyadh di Kerajaan Arab Saudi, teman-teman. Dan ini kan menuai sebuah apresiasi yang sangat luar biasa ya.
bagaimana Anies Baswedan ternyata sangat-sangat disegani oleh dunia, teman. Bayangkan kerajaan Arab Saudi ya, memberikan apresiasi ya, menunjuk Anies secara langsung menjadi Dewan Penasehat. Ini kan nggak sembarang orang, teman, nggak sembarang tokoh ya. Mereka melihat rekam jejak, mereka melihat apa yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan dan sebagainya. Dan kalau kita melihat Anies ini ya masih ya terus berkarya untuk masyarakat, membantu masyarakat, walaupun beliau bukan pejabat negara, teman. Ya. Inilah hebatnya Anies Baswedan. Saya yakin bahwa ketika Anies terus berkarya untuk masyarakat, saya yakin Anies ini semakin dicintai masyarakat ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Anies membangun partai politik baru bersama dengan relawan-relawannya ya, yaitu Gerakan Rakyat, dan ini menuai pujian, teman-teman. Gerakan Rakyat ini adalah cikal bakal partai Anies Baswedan yang akan bersaing di 2029 nanti. Dan semoga saja ya Gerakan Rakyat ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin hebat ya, caleg ya, kepala daerah dan lainnya. Saya yakin bahwa masyarakat akan memilih Partai Gerakan Rakyat di 2029, teman-teman. Dan bagaimana Anies Baswedan kali ini ya betul-betul serius dalam dunia politik, teman-teman ya, nggak main-main. Ya, beliau terus bekerja ya, bagaimana ia menolak redup, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?